baik, luar biasa aja, memberkati kami dengan khairan luar biasa aja. Mulai pada pagi menjelang siang di tempat ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada. Kami tahu, kami sadar ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu yang tidak pernah bersudahnya Kau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak kami mengiringi Kau. Terima kasih untuk semua ini Bapa. Terlebih melalui bibir-Mu tidak kami Engkau izinkan, Engkau percayakan, Engkau kuduskan dan berkati. Sehingga kalau kami dapat menaikkan setiap pujian kebenaran kami dalam roh dan kebenaran, kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah berpaksa bersemayam dari setiap pujian kebenaran kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Engkau baik, sungguh baik, luar biasa aja. Lebih daripada itu kami rindu Engkau memberkati kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang Kau izinkan, percayakan ada di tempat ini. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan besar nama semata. Sehingga setiap firman yang Kau titipkan, izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami kembali nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Lebih daripada itu Bapa, layakan, kuduskan, sucikan Tuhan kami, untuk kami layak dan berkenan masuk dalam suatu persekutuan yang indah dengan Kau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya. Bukan sebenarnya kami datang, yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau tidurkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala permulaan masalah coba ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Kau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, karena Kau memberikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Kau adalah jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Lebih tegas lagi, shalom. Luar biasa. Victorious family. Amin. Biarlah itu merupakan warna kehidupan setiap kekasih Tuhan di tempat ini, tanpa kecuali siapapun Anda dan saya. Supaya benar-benar kita sadari bahwa sejak Anda dan saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya, itulah titik balik Anda dan saya dari hidup yang tidak berkenan, hidup yang tidak layak, hidup yang tidak pantas, hidup yang biasa dengan tanda kutip, yaitu biasa-biasa tetap hidup dalam dosa. Dan saat ini Anda telah memberikan suatu komitmen Anda dan saya, dan itu yang Tuhan inginkan, menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa lagi, tapi luar biasa, dengan catatan yaitu semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang luar biasa, semua hal-hal yang memuliakan Tuhan. Biarlah itu merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan saudara saya, sampai kita berjumpa muka dengan Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Dan itu harus merupakan warna kehidupan saudara saya, dan tidak ada pilihan lagi, tidak ada tawaran apa lagi untuk hal yang demikian. Dan kalau Anda dan saya lakukan, kerjakan dalam kehidupan saudara saya, menjadi umat Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak yang Tuhan yang luar biasa, maka yang paling kecil yaitu berbicara keluarga saudara saya. Dan ini visi yang Tuhan berikan, yaitu Victorious Family. Mungkin Anda katakan suami itu saat dia ini bahkan tidak tahu di mana dia berada. Istrimu, orang tuamu, anakmu, sanak famili, keluarga yang Anda saya kasih saat ini, dalam keadaan seperti piring yang telah jatuh dan pecah dan berserakan kemanapun juga. Bahkan pecahan yang lain sudah nggak ada lagi. Tapi di dalam Kristus, firman Tuhan kata Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu iman dia yakini percaya melalui hidup saudara saya. Tidak secara kebetulan Tuhan menyelamatkan saudara saya. Setiap anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sangat mempunyai rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan saudara saya. Rancangan yang indah secara umum. Yeremia 29 ayat 11 berkata,
Aku tahu, aku di situ ya Tuhan, saudara saya yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Yesus tahu rancangan apa yang ada dalam kehidupan jemaat GBI Rem Rahmat Emmanuel Ministry yang ada di Ciputra, bahkan keluarga besar kita masing-masing, dimanapun mereka berada. Yakini iman ini percaya melalui hidup saudara saya. Yesus mempunyai rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan, malapetaka, kehancuran, bahkan juga perceraian. Tidak. Yang dia dambakan, dia rindukan, yaitu rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Itu secara umum. Dan Anda dan saya telah menerima karya keselamatan dari Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga firman Tuhan kata Roma 8 ayat 15, kita tidak diberikan lagi roh perbudakan, sehingga hidup terus terintimidasi, hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang dalam kehidupan saudara saya. Yohanes 10 ayat 10b, yaitu untuk memberi hidup dalam kehidupan saudara saya. Hidup apa? Hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, kesehatanmu, keuanganmu, apapun juga yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saudara. Di situ ada kehidupan. Dan yang dia berikan kehidupan dalam kehidupan saudara saya, Yohanes 10 ayat 10c, dengan standar yang Tuhan inginkan, bukan yang biasa-biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena memang Alkitab berkata dia datang untuk memberi hidup, Yohanes 10 ayat 10b dan Yohanes 10 ayat 10c, dengan hidup yang berkelimpahan. Itu yang dia inginkan, itu yang dia dambakan, itu yang dia rindukan. Dan selalu jangan hanya berbicara kelimpahan itu identik dengan uang. Tidak, itu sangat kecil di hadapan Bapa di surga. Tapi yang dia inginkan kelimpahan secara rohani, terutama secara jasmani, baru secara materi. Ketiganya saat itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara saya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat saudara saya, yang saya telah jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Sehingga Roma 8 ayat 15b, Alkitab berkata dia tidak memberikan lagi roh perbudakan anak saudara saya, sehingga kita hidup dalam ketakutan. Tapi Roma 8 ayat 15b, Alkitab berkata dia telah mengaruniakan saudara saya sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai anak-anak Allah yang luar biasa, yang Anda dan saya menyebut dia Bapa saudara saya. Dalam Roma 8:15c, ya Aba ya Bapa. Tentunya dalam Kristus itu begitu sangat amat dekat saudara dengan Sang Penebus itu. Dekat sebagaimana menyatu dan menunggal bersama saudara saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 21. Beri dia nama Yesus. Karena apa? Yesus itu, Matius 1 ayat 21b, yang menyelamatkan. Sang Juru Selamat sudah ada, yang menyelamatkan saudara saya. Dan di sisi yang lain, Matius 1 ayat 23, dan nama yang diberikan yang lain apa? Immanuel, Allah beserta saudara saya. Dan dia menyelamatkan saudara saya. Dia tidak membiarkan anak dan saya sebagai umat kudusan yang telah diselamatkan dan anak saya berjalan seorang diri. Tidak, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas umat, anak-anak yang dia telah selamatkan melalui tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Sehingga Matius 28 ayat 20c berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan Tuhan dan Juru Selamat saudara saya yang saat ini ada bersama saudara saya, menyertai kehidupan saudara saya untuk membawa anak saya dengan satu maksud tujuan tertentu, yaitu Roma 8 ayat 37. Pada akhirnya yang Tuhan dambakan, rindukan, goalnya daripada Bapa di surga melalui hidup saudara saya, yaitu apa? Kemenangan. Karena kasih Kristus yang begitu besar melalui hidup anak saya menjadi umat-umat apa? Pemenang. Sehingga kita berkata victorious family, keluarga yang berkemenangan. Memang faktanya mungkin Anda katakan tidak salah. Rumah tanggaku saat aja ini masih berantakan. Apa yang bisa dibanggakan? Tapi imani percaya, karena kita sebagai orang percaya, orang beriman, dan Alkitab berkata bagi orang percaya, Yohanes 14 ayat 12, Injil Yohanes 14 ayat 12, bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, firman Tuhan kata, Anda dan saya jemaat GBI Rem Rahmat Emmanuel Ministry dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan, kerjakan pada 2000 tahun yang lalu. Anda dan saya dapat lakukan, kerjakan, perbuat saat ini. Bahkan firman Tuhan
bahkan lebih daripada apa yang Yesus pernah lakukan pada 2000 tahun yang lalu. Karena apa? Karena firman Tuhan, karena dia telah pergi kepada Bapa di surga. Dan kalau dia pergi, berarti mandat otoritas pekerjaan yang dia lakukan di dunia saat itu untuk menyelamatkan saudara saya, saat ini Anda dan saya menerima kuasa itu. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus itu turun dalam hidup saudara saya, dan saat ini Roh Kudus itu sudah ada bersama saudara saya, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang akan saya imani, aminkan, membuat kita hidup luar biasa, sudah ada. Dan Allah juga berkata, apabila Roh Kudus itu turun dalam kita, dan Roh Kudus konteksnya saat ini sudah bersama saudara saya, firman Tuhan katakan, Anda dan saya akan menjadi saksiku, guru besar. Saksi siapa? Saksi Kristus. Kita adalah perwakilan Bapa di surga. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah yang dia inginkan. Sehingga dia mengajarkan dalam doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi tidak ada perbedaan. Anda harus menciptakan suasana surga ada dalam hidupmu, ada dalam keluargamu, ada dalam usahamu, ada dalam pergaulanmu, ada dalam bisnismu, ada dalam pelayananmu, di dalam apapun juga. Itu harus Anda dan saya bawa, ciptakan, kerjakan, lakukan, perbuat, sehingga waktu kehadiran Anda dan saya ada membawa damai sejahtera sukacita. Sebagai jemaat Tuhan yang dia telah selamatkan anak saya melalui tubuhnya terpecah-pecah darah yang tertumpah. Tidak sekedar begitu dia punya tujuan. Sehingga Kisah Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun dalam kita menjadi saksiku di mana Yerusalem. Yerusalem berbicara bukan hanya sekedar rumah tanggamu yang kecil, tapi apa? Keluarga besarmu. Karena kita adalah orang beriman. Yang dikatakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tapi bukan aku lagi. Jadi yang hidup saat ini, jemaat GBI Rahmat Immanuel Ministry, GBI Rem yang ada di Ciputra, bukan Anda dan saya lagi yang hidup, tapi firman Tuhan dengan tegas berkata Galatia 2 ayat 20. Namun jemaat GBI Rem yang hidup saat ini, yang ada sedang mendengarkan firman Tuhan, yang Anda dan saya hidup di saat ini dan hidup saudara saya saat ini, yaitu bukan kita lagi, tapi siapa? Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam hidup saudara saya. Kenapa? Saat ini dia yang hidup dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Anda dan saya telah dibayar tunai, lunas sudah. Yang tadinya tergadai oleh dosa, tadinya milik kerajaan neraka itu. Bapak saudara saya dahulunya yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia tebus Anda dan saya dari bapak saudara saya yang dahulu. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita berkata, iblislah yang jadi bapamu dan kamu inginkan melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah bapa berdusta dan bapa segala dusta. Dialah si iblis itu. Tapi Anda dan saya saat ini yang ada di tempat ini, tadi 1 Korintus 6 ayat 20, kita telah dibayar tunai lunas sudah. Bayar tunai lunas bukan dengan uang saudara saya. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 18. Dia membayar Anda dan saya dari hidup kesia-siaan saudara dan saya, dari sana nenek moyang saudara saya. 1 Petrus 1 ayat 18b, bukan dengan perak dan emas. Tapi firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 19, dia membayar saudara saya dengan darah Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tak bercacat dan bercela, darah anak domba, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga 1 Korintus 6 ayat 20b tadi, dia menebus Anda dan saya, ya, sehingga dibayar tunai lunas, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri,
bukan milik siapa-siapa lagi. Kita ada di dunia, tapi kita milik Tuhan. Ya. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, karena Dia telah menebus, diberi harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dan anak saya menjadi milik punya Allah sendiri, digambarkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9c. 1 Petrus 2 ayat 9a, Allah kita berkata, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Dan 1 Petrus 2 ayat 9c, milik kepunyaan apa? Allah sendiri. Dia tidak menunjuk kepada siapapun juga, tapi menunjuk kepada pribadinya sendiri. Anak dan saya milik punyaan Allah sendiri, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Tadi 1 Korintus 6 ayat 20c, supaya anak saya melalui tubuhmu memuliakan seluruh anggota tubuh saudara, memuliakan Tuhan. Dan kembali tadi Kisah Rasul 1 ayat 8, anak saya menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, Tuhan mempunyai tujuan, maksud dalam kehidupan saya, yaitu maksud yang indah, maksud yang baik, bukan biasa-biasa, bukan maksud untuk menggosipkan orang, untuk mendiskreditkan orang, untuk melecehkan orang, untuk menipu orang, untuk menyakitkan orang, untuk mengecewakan orang, atau siapapun juga. Apalagi Bapamu di surga. Dia tidak inginkan melalui hidup saudara saya. Seluruh anggota tubuh saudara saya, persembahkanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi 1 Korintus 6:20c. Karena kita telah dibayar tunai lunas sudah, dan jadi milik punya Allah sendiri, supaya anak saya memberitakan 1 Petrus 2 ayat 9 memberitakan perkara-perkara yang besar. Dan itu hanya ada dalam kualitas anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi jaga bibirmu lidah saudara saya, jaga sikap kehidupan dan perilaku saudara saya. Karena kita adalah orang beriman. Kembali 1 Galatia 2 ayat 20c, sebagai orang beriman, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku ini. Dan hidup yang anak saya hidup di jemaat Giliren, di Ciputra saat ini, yang hidup anak saya hidup di dalam daging saat ini, hidup oleh kenapa? Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah diserahkan bagi saudara saya. Jadi memang dengan sengaja Bapa mengutus anaknya, dengan sengaja Bapa merelakan, yaitu Bapa di dalam anak merelakan keberadaannya dalam kebersamaan untuk mati, tidak lain tidak bukan, untuk tersiksa, untuk teraniaya, untuk dilecehkan, untuk dipermalukan, untuk dihina, untuk dicerca. Semua yang buruk saat itu Dia telah ambil alih, sehingga Dia tidak berdosa, tidak membuat kejahatan, tidak membuat kesalahan. Yang hidup dengan penuh kekudusan, Dia rela dengan sengaja menjadi orang yang berdosa, orang yang terpuja, orang yang terhina, orang yang dipermalukan, orang yang dianiaya, disakitkan, sehingga bahkan Dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, ya Allah Bapa di surga, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Engkau memalingkan muka dariku? Karena Yesus yang mengutus anaknya, Dia kasih anaknya, tapi Dia tidak pernah kompromi atas dosa. Dan waktu Yesus tersalib, Dia sudah penuh dengan dosa, penuh dengan aib, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan segala hal yang buruk. Tapi bukan karena Dia, tapi firman Tuhan katakan, Galatia 3 ayat 13, Dia menebus anak dan saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Tidak ada cara yang lain. Cara yang Dia lakukan, kerjakan, perbuat bagi saudara saya. Dia sendiri menjadi apa? Tersalib. Dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena saudara saya. Dia menjadi tersalib, dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tersalib. Dan itu telah digenapkan dalam Kristus. Kristus telah terus kita dari kutuk dengan jalan jadi kutuk karena kita. Jalan yang tidak ada yang lain, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan power apapun, tidak ada yang lain. Dengan jalan kutuk ganti kutuk satu. Kejahatan saudara saya dan dosa saudara saya dan kutuk saudara saya, semua Dia harus gantikan saat itu. Kalau Anda dan saya renungkan,
Itu yang kita lakukan, kerjakan dan perbuat untuk saudara saya. Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga saat itu dia berkata, Matius 27, genaplah sudah, semuanya telah genapkan melalui karya salib Kristus. Saudara dan saya saat ini, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, karya keselamatan yang dia berikan bagi saudara saya, ada harga yang dia bayar. Hargai, hormati karya pekerjaan Tuhan, pengorbanan Tuhan dengan cara bagaimana? Filipi pasal 2 ayat 12 Alkitab berkata, kerjakan keselamatan saudara saya. Keselamatan yang tidak terima intinya daripada Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang dikasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan. Tetaplah kerjakan. Jadi tidak boleh putus-putusnya. Konsisten dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun juga. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu Yesus masih hadir pada 2000 tahun yang lalu, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Secara fisik, tapi dengan iman, dengan keyakinan, kehadiran Yesus ada dalam kehidupan saudara saya, ada dalam pikiran saudara saya, ada dalam hati saudara saya, ada dalam perasaan saudara saya. Oleh karena itu, Paulus katakan pada Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah seluruh jemaat jadi Rahmat Immanuel Ministry, jadi REM, yang sementara kita bersama-sama akan merayakan, menghargai, menghormati, yaitu karya Tuhan. Kalau gereja ini boleh ada sebenarnya kita ada saat ini, bukan karena kemampuan, bukan karena keberadaan, bukan karena organisasi, bukan karena manajemen, bukan karena uang, bukan karena kapasitas dari seseorang. Tidak ada apapun juga, tapi karena kemurahan Tuhan. Yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebagaimana aku ada. Oleh kenapa? Kasih karunia. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada gereja GBI Rahmat Immanuel Ministry GBI REM 1. Mari jangan kita sia-siakan. Lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Seperti Paulus kata dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 10b, kasih karunia yang kudapatkan daripada Yesus, dia lakukan dengan apa? Sungguh-sungguh. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan itu harus mewarnai hidup jemaat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengundang di hari Jumat tanggal 15. Kami dalam kebersamaan yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam mengembalakan sidang jemaat GBRN, dalam bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tanpa kecuali. Ada dan saya yang Tuhan panggil, kata firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Bukan kami yang datang dan memilih, tapi Yesus Kristus yang memanggil jemaat GBRN dan para pekerja yang ada di tempat ini. Sehingga dedikasi dalam imitasi yang anak-anak saya berikan di dalam pelayanan, di dalam ketatan kesetiaan anak-anak saya mengiringi Tuhan sebagai jemaat yang Tuhan berkati. Firman Tuhan katakan bukan kami yang datang dan memilih, tapi aku yang memanggil dan memilih dan menetapkan jemaat GBRN di tempat ini. Supaya waktu anak-anak saya diutus, nanti anak-anak saya akan berbuah lebat. Dan apa yang anak saya minta dalam nama Bapa di surga akan memberikan. Dan nanti tanggal 15 hari Jumat 6:30 di tempat ini adalah ibadah ucapan syukur 21 tahun gereja Tuhan GBRN, di mana Tuhan sendiri yang membangun gereja ini. Dan kalau saya sampai hari ini Tuhan titipkan dan percayakan, ini hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Sehingga Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10c, sehingga kasih karunia, firman Tuhan katakan, apapun juga yang dilakukan, dikerjakan, apapun prestasi, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat, semuanya itu juga hanya karena kasih karunia, ya.
Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan kalau gereja ini bisa ada sampai hari ini, dan kita akan rayakan bersama di tempat ini 6:30 malam nanti, hanya karena kasih karunia Allah. Tidak ada apapun juga. Kembali kepada Dia. Dan inilah gereja Tuhan. Anak dan saya yang Tuhan titip, panggil dan percayakan. Sehingga gereja ini boleh ada sebagai kita ada. Kalau saya mau berpikir, ada kapasitas, ada kemampuan, ada keberanian, saya nggak punya talent apapun juga yang dapat saya pertanggungjawabkan. Saya nggak ada pengetahuan apapun juga yang bisa sebagai seorang gembala yang Tuhan panggil, pilih dan tetapkan. Tapi semua karena Dia, karena kemurahan anugerah berkat Tuhan, sehingga anak dan saya kita bisa berkumpul di tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya, Dialah tetap gembala agung saudara saya. Dia tetap peduli dalam kehidupan saudara saya. Dia tetap akan menyertai jemaat GBRN kemanapun anak dan saya pergi. Bahkan Dia akan memerintahkan malaikatnya. Mazmur 61 ayat 11, firman Tuhan kata, Dia akan perintahkan malaikatnya kemanapun anak dan saya pergi, kemanapun dan dimanapun anak saya berjalan. Itu janji firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 11. Ya, bukan 11, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, kepada jemaat GBI-mu di sini, jemaat GBI-REN, untuk menjaga engkau di segala apa? Jalan. Jadi ada malaikat-malaikat yang akan menjaga Anda dan saya dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut. Anda dalam keadaan sadar maupun tidak, bahkan waktu tidur sekalipun, ada penjagaan malaikat Allah. Firman Tuhan katakan Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Dia akan perintahkan malaikatnya juga berkemah sekitar kehidupan jemaat GBI-REN yang luar biasa dimanapun Anda saya berada. Jadi jangan ragu, ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan jemaat GBI-REN dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga bahkan mungkin Anda berkata, saat ini saya sedang dalam keadaan mungkin hampir boleh katakan kolaps, atau mungkin dalam bisnis sudah dalam keadaan kolaps, sudah dalam keadaan terpuruk. Tapi firman Tuhan katakan bagi saudara saya, Mazmur pasal 37 ayat 24, sekalipun anak dan saya terjatuh, tidak akan terantuk, sebab tangan Tuhan tetap menopang saudara saya. Apabila jemaat GBI-REN jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menopang saudara saya, sehingga Dia mengenakan firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut hai jemaat GBI-REN yang ada di Ciputra saat ini, karena aku ini Allahmu yang meneguhkan saudara saya. Sebab aku ini Allahmu yang menyertai saudara saya jemaat GBI-REN. Sebab aku ini Allahmu yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi jemaat GBI-REN. Dengan apa? Dengan tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang gagah perkasa untuk membawa jemaat GBI-REN apa? Bukan sekedar ditolong, tapi endingnya kepada kemenangan, menjadi keluarga yang berkemenangan, victorious family. Jadi jangan lihat fakta saat ini, tapi lihat dengan iman. Mungkin Anda katakan saat ini, saya dalam keadaan sekarat, belum dapat berjumpa dengan suamiku, istriku, anakku, saudara yang anak saya kasih, tapi tetap memandang dan melihat dengan iman. Anda boleh saat itu juga, maaf kata, dipanggil Bapa di surga, ada bersama dengan Dia. Tapi iman Anda dan saya terus akan bekerja, dan pada waktu Tuhan akan terjadi. Jangan pernah ragu untuk hal itu. Dan ini selalu yang ada dalam kehidupan. Ini yang selalu saya interpretasikan dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan. Saya selalu melihat dengan visi yang Tuhan berikan, dan saya aminkan, sekalipun saat ini tidak ada dasar apapun juga, tapi dasarku adalah Kristus. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 7. Yakini suamimu, yakini istrimu, yakini anak-anakmu, yakini kesehatanmu, yakini masa depanmu, yakini usaha bisnismu, yakini pelayananmu. Tuhan menyertai saudara. Dia tetap bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya, untuk membawa anak saya keluar lebih daripada pernah.
Itu janji firman Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya ragu, khawatir, takut, bimbang, firman Tuhan kata Ayub 3 ayat 25. Apa yang kamu takutkan, dia akan apa? Menimpa saudara dan saya. Apa yang saudara saya cemaskan, itu yang akan mendatangi saudara saya. Pilihan daripada saudara saya. Sebagai anak Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan bagi saudara saya saat ini. Jangan ragu, yakini, imani, percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Kalau anak saya masih hidup sampai hari ini, karena Tuhan masih berperkara, Tuhan masih beracara, Tuhan masih memakai saudara saya. Saya masih bisa mengembalakan jemaat di Rem yang Tuhan titipkan sampai hari ini. Berjalan 21 tahun. Dan sampai hari ini Tuhan masih kasih umur. Sekalipun belum sempat, belum sampai 70, masih tinggal 1-2 hari ke depan masuk kepada umur 70. Bukan 1-2 hari dalam pengertian hari. Karena kalau pengertian hari kan Tuhan katakan, catatkan, tuliskan, sampaikan, informasikan bahwa 2 Petrus 3 ayat 8, 1000 tahunnya saudara saya adalah 1 harinya Tuhan. Dan 1 harinya Tuhan adalah 1000 tahunnya saudara dan saya. Itu kata firman Tuhan. Akan tapi saudara-saudara yang kasih yang kami tidak boleh kamu lupakan, itu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dan itu perjalanan kehidupan baru berjalan 67. Baru saja ulang tahun belum lama kemarin. Dengan teman-teman baru satu perjalanan 67. Masih sebentar lagi. Tapi semangat, kemampuan, kapasitas, saya tidak mau tetap dalam keadaan yang sudah rasanya lalu. Harus tetap semangat. Sebab apa yang Anda saya rasakan, pikirkan. Firman Tuhan katakan Matius 9 ayat 9b, terima terjadi sesuai iman. Tapi kalau Anda saya beriman, aku mesti luar biasa. Kenapa? Karena ada Kristus yang luar biasa bersama saya. Dia akan sanggup mampu. Dia yang bekerja, dia berkarya, dia merencanakan sesuatu yang indah bagi suara saya. Jadi kalau Anda dan saya masih bernapas saat ini, gereja ini masih ada karena Tuhan mempunyai tujuan. Tujuan Tuhan tidak lain tidak bukan melalui hidup saudara saya. Jadilah hidup saudara saya menjadi apa? Saksiku. Jadilah hidup saudara saya menjadi apa? Berkat. Jadilah melalui gereja jadi Rem menjadi berkat. Dan ini yang saya tetap bangun dan wujudkan dalam perjalanan kehidupan pelayanan Tuhan yang Tuhan titipkan melalui gereja Rem ini. Itu visi yang pertama. Bukan dengan sekedar kita membangun gedung dan sebagainya, tapi ada maksud tujuan tertentu yang Tuhan dapatkan kehidupan. Kalau Anda masih hidup sampai hari ini, karena Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah. Yakini, imani, percaya saja. Jangan ragu. Kalau Anda dan saya yakini, imani, percaya, itu akan terjadi sesuai apa yang Anda saya imani. Perkara yang luar biasa akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Sehingga anak saya Tuhan akan pakai dengan cara luar biasa saya. Menjadi berkat untuk keluargamu, untuk masyarakat, menjadi saksi Tuhan. Sehingga melalui hidup saudara saya, banyak jiwa akan bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Sebab Tuhan ada bersama saudara saya. Tuhan beracara melalui hidup saudara saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Menjangkau keluargamu yang belum ada dan saya. Saat ini akan membawa dia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kata Kisah Rasul 16 ayat 31. Satu jiwa jemaat GBRM yang ada di tempat ini. Firman Tuhan kata satu jiwa menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka satu jiwa jemaat GBRM di keluarga besar kita masing-masing, Alkitab berkata, akan diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan siapa? Seisi rumahmu. Dan ini keyakinanku. Tadi ini saya mau bagikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan berleha-leha. Waktu sudah begitu singkat. Anda katakan saya sudah doakan suamiku, saya doakan orang tuaku, saya doakan adikku, saya doakan suamiku, kakakku, saudaraku, keluargaku. Sudah 6, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun.
Jangan pernah berhenti. Mungkin garis finish untuk keselamatan mereka melalui hidup Anda dan saya tinggal 2-3 langkah lagi. Mungkin tinggal 1-2 minggu lagi. Mungkin tinggal 1-2 bulan lagi. Tapi tetap kerjakan. Kalau Anda berhenti saat itu karena kejenuhan dan kemalasan Anda saat itu, karena ketidakyakinan saudara saya, padahal jawaban yang Tuhan sudah di depan mata, tapi kita tidak akan pernah meraih dan mendapatkan itu melalui hidup saudara saya. Nanti justru orang lain nanti mungkin, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Ayat 42, ayat 2a, Alkitab berkata, aku tahu Tuhan saudara saya, Engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kenapa terjadi kegagalan? Bukan rencana Tuhan yang gagal, tapi Anda dan saya yang tidak berjalan dalam konsep kehendak keinginan Tuhan. Sehingga firman Tuhan kata di Yesaya 55 ayat 8, rancangan Tuhan bukan rancangan saudara saya. Jalannya Tuhan bukan jalannya saudara saya. Ayat 9, perbedaannya setinggi langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 9a, yaitu jalan Tuhan dan jalan saudara saya. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara saya. Mari, maukah Anda dan saya berjalan dalam konsep kehendak keinginan Tuhan? Dan patokannya tetap adalah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi tolak ukur. Alkitab berkata, biarlah firman itu menjadi pelita dan terang jalan hidup saudara dan saya. Itu firmannya. Ayatnya di mana? Halo, ada yang tahu? Ya, kitab Mazmur Daud ya. Pasalnya 116 ayat 107. Coba dulu. Udah ada? Ya. Ayat 105 ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu. Buku yang lain tidak salah, itu jadi referensi untuk saudara saya, untuk pengetahuan saudara dan sebagainya. Tapi dasar segala sesuatu untuk menjalani hidup ini, kebenaran yang sesungguhnya. Yesus kata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga tanpa melalui aku. Dan kebenaran kehidupan adalah firman Tuhan ini. Ini harus menjadi bagian. Dan ini saya dalam perjalanan kehidupan. Saya selalu berusaha, berupaya sebagaimana kalau tidak dalam keadaan puasa saya tetap makan. Dan begitu pun untuk makanan rohani. Mengerti atau tidak, saya tetap membaca. Dan sekalipun anak sudah berulang-ulang yang baca itu juga. Karena secara sistematis mungkin Anda 1 tahun bisa sekali baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu 66 buku, atau mungkin setahun Anda bisa 2 kali baca, tergantung bagaimana Anda dan saya mendisiplinkan di dalam membaca firman Tuhan itu. Tapi lakukan secara kontinu. Dan Anda akan lihat dalam hidup Anda dan saya, apa yang Anda saya telan, apa yang Anda saya tabur, Galatia 6 ayat 7. Itu yang kita akan tuai. Makan firman, maka hidup oleh karena firman. Dan kalau Anda saya terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan yang akan memimpin menuntun kehidupan saudara. Dan dia tidak akan pernah salah. Dia tidak pernah membawa kepada kecelakaan dan keterpurukan pada saudara saya. Sebab siapakah firman itu? Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman pada mulanya bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu jangan ragu. Firman Tuhan kata Bilangan 19 ayat 23. Halo, salah atau terbalik? Terbalik ya? Mestinya Bilangan 23 ayat 19. Dia bukan manusia, bukan anak manusia, ya. Allah bukan manusia sehingga berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak sanggup lakukan, kerjakan dan perbuat apa yang dia telah firmankan, apa yang dia titahkan untuk tidak digenapkan dalam kehidupan saudara saya. Dan saya aminkan firman Tuhan itu. Allahku sanggup mampu luar biasa
Dan Allahku sanggup mampu luar biasa. Kita tidak perlu cari di mana-mana. Katakan seperti almarhum Presiden RI pertama. Mana dadamu? Ini dadaku. Mana Allahmu? Ketok dada saudara saya. Bukan menyombongkan, tapi sedang memuliakan Ibu. Tapi benar kehidupan saudara saya ada dalam kehidupan saudara saya. Pilihan saudara saya. Jangan malu. Dan ini saya tidak ada keraguan. Tidak menjalani kehidupan. Tuhan itu tidak pernah gagal. Waktu saya memberikan komitmen mengiringi Tuhan, saya kata Tuhan, hidupku juga tidak melayani Engkau. Saya mau hidup daripada itu. Dalam ketidakmengertian, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia mengadakan pengecualian di dalam kebodohan, dalam ketidakmengertian saya. Sehingga waktu saat itu, anak-anak masih pada studi saat itu. Pada umumnya di luar. Dan waktu saat itu saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Jadikan Engkau Tuhan yang bersama, tapi hidupku juga daripada. Dan sampai detik hari ini. Sampai detik hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tapi jangan jadikan baju si A, si B menjadi baju saudara saya. Itu tidak mempunyai baju masing-masing. Anak saya katakan, itu kan iman papa ya betul. Itu nggak bisa mengikuti. Ada cara masing-masing dan ini. Tapi saya hanya mau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Dan sampai detik hari ini dalam pelayanan pengembalaan 21 tahun di dalam pelayanan saat itu. Waktu Tuhan panggil saya masuk pelayanan pertama tahun 91 bersama Reinhard Bongke saat itu hanya sebagai anak bawang pelengkap penderita saat itu. Tapi saat itu dia memeluk saya dan dia membuatkan untuk menjadi gembala jemaat saat itu. Nama pun saya tidak kenal. Dia hanya manggil saya di antara panitia saat itu waktu kami sama-sama di Hilton saat itu, Hotel Sultan dulu di Presiden Suite Room waktu itu. Beliau pertama kali masuk ke Indonesia dan saya saat itu ada 2 kali di ruangan kerja Pak Coyo saat itu yang saat ini di Juru Bank Dewa Ruci itu kantornya. Sebelum pulang ya kita makan siang itu berdoa, dia juga panggil doakan juga. Dan nggak pernah terpikir saya ketawa karena belum ngerti apapun juga. Tapi saya sempat mengucapkan amin saat itu. Nama pun dia nggak tahu. Tapi ternyata terjadi dalam waktu relatif singkat. 1991-92 saya sudah masuk dalam 15 Maret bahkan menjadi gembala jemaat yang tidak ada pengalaman sekali pun juga. Tapi itulah cara Tuhan sampai hari ini. Dan lalu saya katakan kepada Tuhan, hidupku juga daripadamu Tuhan, dan sampai detik hari ini. Oleh kemurahan kasih anugerah berkat. Dimanapun saya melayani, apakah membaptis para konglomerat, lalu mendoakan perusahaan, apapun juga, orang dalam keadaan sekarang, mau nikah, mau apapun juga. Tapi belum pernah sampai detik hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat mampu mengadakan yang tidak ada terjadi. Sehingga inilah merupakan kenyataan untuk maaf kata bukan tidak pernah menghargai setiap pemberian Anda. Semua kita bawa bersama dalam doa. Bahkan di dalam kekurangan Tuhan sanggup 5 ketop roti dan 2 ekor ikan waktu dibawa dan mengucap syukur dan memecah-mecahkan membagikan. Semua 5.000 tidak termasuk wanita dan anak-anak, kurang lebih 12.000 orang makan sampai kenyang, tetap tersisa 12 tahun. Dan itulah pelayanan besar. Dan sampai hari ini dimanapun saya main, kalau saya sudah memberikan komitmen, tidak pernah menerima 1 sen dari siapapun juga. Kalau mau serahkan ke gereja, ya. Secara pribadi, ya. Ada seorang datang kasih cek 100. Waktu saat itu untuk pekerjaan Tuhan saat itu dia langsung untuk pekerjaan Tuhan. Tapi secara pribadi sampai mana? Saya memenuhi panggilan undangan ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Tiket round trip pun juga berarti. Itu dari saya menyanggupi dan saya mau first class, ya, mau business class, mau economy class, mau gantungan seperti layangan juga, mau tidur di Presiden Suite Room atau mau tidur dengan para jemaat yang ditunjuk dan sebagainya, itu tergantung. Dan sampai detik hari ini, itulah cara Tuhan. Tuhan itu sanggup, mampu melakukan dan kerjakan perbuatan. Dan itu saya mengatakan Tuhan selesai tidak pernah
Tapi jangan kita berdagang dengan Tuhan. Yakini, imani, percaya. Lakukan pekerjaan Tuhan dan dia tidak pernah gagal untuk tidak melengkapi dan memberkati selama dan sampai detik hari ini. Dan tidak ada satupun juga anak-anak yang Tuhan pikirkan jadi hamba Tuhan. Saya hanya berdoa, Tuhan, imanku biarlah mereka anak mantu cucu pada waktu Tuhan pakai menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan bukan hanya di mimbar, tapi ternyata saat ini dari 8 anak 5 saat ini yang Tuhan percayakan melayani di mimbar dalam pengembalaan dan sebagainya. Bagi Allah tidak ada mustahil. Biarlah itu yang merupakan bagian perjalanan. Itulah firman hidup yang kualami dan aku mau bagikan menjadi bagian setiap jemaat Tuhan yang yakin dan mengimani bahwa Tuhan selesai, Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati.